Video kali ini saya akan berbagi kembali tentang kisi-kisi materi kompetisi sains madrasah tahun 2022 tingkat madrasah sanawiyah. Dan saja kita ke pembahasan di sini. Kisi-kisi materi tingkat madrasah sanawiyah untuk materi KSM terbagi menjadi dua konteks, dan setiap konteks juga terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama adalah konteks sains. Di sini ada matematika terintegrasi, IPA terpadu, ya, maaf, di sini adalah IPA terpadu, ya, IPS terpadu, dan konteks agama. Di sini ada sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan akidah, akhlak, serta Al-Quran hadis. Next. Konteks sains. Yang pertama adalah matematika terintegrasi. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah kombinatorika bilangan, yaitu yang pertama operasi bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang kedua, sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang B di sini adalah aljabar, himpunan, relasi dan fungsi, perbandingan senilai dan berbalik nilai, operasi aljabar, persamaan dan perbedaan, sistem persamaan linear, dua peubah, barisan dan deret. Yang ke C di sini ada geometri, ada garis dan sudut, bangun datar, teorema Pitagoras, transformasi, bangun ruang. Yang D, kombinatorika, statistik dan peluang. E, kapita selekta, pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan aljabar, geometri, kombinatorika. Di sini ada hanyalah gambaran besar di sini. Nanti tetap diikuti video saya, nanti insya Allah kita akan buatkan untuk per materinya. Oke, next. Sekarang di sini IPA terpadu integrasi, yaitu ada mapel fisika, pengukuran, besaran pokok dan besaran turunan, satuan pokok dan satuan turunan, sistem satuan standar, satuan, ya, ada konversi satuan, alat ukur dasar, ketidakpastian hasil pengukuran itu untuk poin pengukuran. Yang poin B adalah energi. Di sini ada sumber energi usaha, energi kinetik, energi potensial, ya, transformasi energi, hubungan usaha dan perubahan energi kinetik, hukum kekekalan energi mekanik, daya metabolisme, ada respirasi dan fotosintesis, makanan sebagai sumber energi, dan pencernaan makanan. Dan yang C, sini ada gerak dan gaya, besaran-besaran gerak, ya. Di sini poin-poinnya adalah gerak lurus, gerak lingkar, gerak parabolik. Di sini ada hukum-hukum Newton. Di sini tentang gaya, ya, tentang gerak pesawat sederhana, gerak pada makhluk hidup, pada mapel fisika, ya, ini alkisi. Next, kita lanjut berikutnya. Oke. Sambungan di mapel fisika. Di sini ada fluida. Fluida ini adalah fluida statis, fluida dinamis, aliran fluida pada makhluk hidup. E, getaran, ada gelombang dan bunyi. Berarti poin ini materinya adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Gelombang harmonik sederhana, gelombang mekanik, bunyi, pendengaran, sistem sonar hewan, navigasi pada migrasi hewan. Selanjutnya tentang cahaya dan kopuka, cahaya atau optik, ya, di sini cahaya, optik geometrik, optik fisik, alat-alat optik dan mata dan mekanisme kerja mata. Yang B, di sini ada zat dan kalor, zat dan wujudnya, atom, unsur molekul dan senyawa, larutan, campuran asam basa dan garam, zat
memiliki additif, perubahan fisis skalor dan perubahan temperatur dan perubahan wujud, perubahan kimia, perpindahan kalor. Ya, di sini adalah kisi-kisinya. Silakan dari Bapak Ibu guru juga silakan dicari poin-poinnya nanti, dan insyaallah nanti juga akan tambahkan kembali videonya untuk per materinya insyaallah. Next, mapel fisika. Di sini yang KH yaitu adalah tentang kelistrikan dan kemagnetan. Di sini ada listrik statis, ya, listrik statis, konduktif, isolator dan semikonduktor. Sumber gaya gerak listrik GGL, arus dan hambatan listrik, rangkaian hambatan, ada rangkaian arus, arah, hukum Kirchhoff, energi dan daya listrik, magnet dan sifat-sifatnya, medan magnet di sekitar penghantar pada arus listrik, gaya magnet pada penguatan penghantar GGL, induksi transformator, dan hambatan arus listrik pada sistem saraf. Yang I atau yang terakhir di sini adalah IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antartika. Ada sistem tata surya, matahari, bumi dan bulan, struktur bumi, fenomena gempa, gunung, api dan tsunami dan atmosfer. Di sini adalah poin-poin tadi adalah poin pada mapel fisika. Next. Masih di desain. Di sini poin 2 adalah IPA terpadu integrasi mapel biologi. Ya. Makhluk hidup, asal usul makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, organisasi kehidupan, ya, bagian bentuk, organel utama dan fungsi sel, jaringan, sistem organ. Ya, di sini ada makhluk hidup, itu ada 2 poin. Untuk di organisasi kehidupan di sini ada bagian bentuk, organel utama dan fungsi sel, jaringan, organ, sistem organ. Yang poin C adalah keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup. Ada 2 poin juga di sini, sistem 5 kingdom dunia makhluk hidup, 3 pentingnya pelestarian usaha dan usaha pelestariannya. Next. Sambungan masih di konteks sains di mapel biologi atau IPA terpadu terintegrasi. Di sini ada ekologi, ada populasi, komunitas, ekosistem. Yang kedua di sini ada organisme dan ekosistem. 3 saling ketergantungan. 4 perencanaan dan penanggulangannya. Yang kelima hubungan kepadatan manusia terhadap kebutuhan air bersih, udara bersih, pangan dan lahan. 6 pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap kerusakan lingkungan. Poin D ya, ekologi ya, di sini ringkasannya. Sekarang Bapak Ibu guru dijabarkan materinya tentang populasi komunitas ya, dan selanjutnya sampai poin 6. Di sini yang ke E, struktur dan fungsi pada tumbuhan. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Gerak pada tumbuhan, proses fotosintesis meliputi tempat dan faktor yang mempengaruhi fotosintesis, proses respirasi dan transpirasi, reproduksi tumbuhan, contoh hama dan penyakit tanaman. Next, ya. Oke. Konteks sains biologi. Sini F pemahaman pada vertebrata termasuk manusia dan invertebrata termasuk kelainan penyakit yang terjadi pada yang pertama sistem gerak, 2 sistem pencernaan, ketiga sistem pernapasan, keempat sistem transportasi, kelima sistem ekskresi, keenam sistem saraf, ketujuh sistem produksi. I. Perkembangan manusia berdasarkan usia. Tahap-tahap perkembangan manusia dari balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga manula. Ya, di sini untuk biologi. Next, kita lanjut. Berikutnya tentang masih di mapel biologi. Di sini ada poin H, ada genetika, gen dan kromosom. 2 pengertian resesif, dominan dan
intermediate, 3 persilangan, keempat hereditas dan kegunaannya. I ada bioteknologi, di sini ada bioteknologi konvensional dan modern, manfaat dan dampak bioteknologi dan GMO. Ya, di sini tentang mapel biologi poin-poinnya. Next. Nah, di sini konteks sains tentang IPS terintegrasi sebenarnya di sini ya. Yang pertama di sini ada sampai I, interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan di wilayah Indonesia. B. Interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dalam ekonomi dan budaya, serta nilai dan norma yang mendasari pembentukan lembaga sosial. C. Di sini ada interaksi antara manusia dan ruang terkait kegiatan ekonomi. Yang di perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa aksara Hindu Buddha Islam. Yang I, perubahan keruangan dan interaksi antara ruang yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan di negara ASEAN. F, perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. G, di sini perubahan dan keruangan dan interaksi antar ruang negara Asia dan negara-negara di benua lainnya, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Poin H, di sini adalah ketergantungan antara ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap dinamika penduduk. I, perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Sini ya, untuk IPS ada A sampai I. Kita next. Di konteks agama di sini ada sejarah kebudayaan Islam atau SKI, kehidupan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah. Yang fikih ada konsep bersuci, sholat termasuk sholat ya, berjamaah. Akidah halak ada akidah, sifat-sifat Allah, keteladanan para nabi. Islam, iman dan ihsan, kayak kisah orang soleh, Quran hadis, imam ya, semua. Jadi ada dua konteks, agama, sains dan agama.